Sekarang ini kan karena dibatesin, ya udah yang penting sah gitu aja. Sekarang kayaknya tolak ukurnya udah beda nih. Itu murah banget sih gitu. Kalau nawar harganya sampai parah banget. Ada. Itu banyak harga pandemi dong. Aku tuh sampai bingung itu harga pandemi tuh gimana. Pokoknya kalau udah punya niat baik, lakuinlah, jangan ditunda-tunda gitu. Kalau masalah pesta kan ya situasional, kita kan harus lihat situasi juga. Yang penting kan aman, protokolnya harus jalan. Yang penting aman, kita semua aman. Nah Sobat Kupas, kali ini gue kedatangan MUA yang udah terkenal banget di kalangan milenial Lampung. Siapa lagi kalau bukan Kak Restika Oktaviani. Halo Kak. Halo. Restika Oktavia by the way. Oktavia bukan Oktaviani, salah Sobat Kupas. Kak, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Boleh say hi sama Sobat Kupas di rumah? Hai semuanya. Semoga sehat selalu. Amin, cantik banget hari Aduh, ini Masya Allah. Pink ungu. Oh iya. Cerah ya kan. Kak, kita bakal ngomongin wedding di tengah pandemi bersama dengan seorang MUA ya kan. Orang yang kompeten banget nih yang mungkin terdampak kan iya, pasti sama pandemi. Iya. Secara kita pandemi udah hampir 2 tahun. Bener kan? Bener. Kita ngomongin wedding di tengah pandemi ya kan. Di Restika MUA. Yes. MUA kita nyebutnya, bukan MUA. MUA ya. Nah, kita sebelum ke wedding kita akan ngebahas Restika MUA dulu nih Kak. Awal terbentuk Restika MUA itu kapan Kak? Aku awal mulai itu 2014. Ya, 2014 ngerintis. Masih door to door. Pokoknya 2014 tuh mulai. Itu udah lulus sekolah? Udah. Aku udah lulus sekolah, udah menikah, udah punya anak aku. Oh, itu setelah menikah. Iya. Latar belakang pendidikannya apa sih Kak? Aku terakhir pendidikannya SMA. SMA. Kok bisa nih suka banget sama make up? Iya, sebenarnya tanpa disadari sih, aku tuh dari kecil emang suka banget make upin anak-anak tetangga tuh. Cuman ya nggak kepikir nih gedenya bakal jadi MUA. Terus pas gede, aku udah menikah nih, ada salah satu temen dia udah terjun duluan nih. Tapi dulu kan belum ada nih MUA nih, masih iya rias pengantin ya. Itu pokoknya masih inilah make up door to door gitu. Terus dia ngajakin aku jadi asisten dia gitu. Terus karena kami ini memang basicnya penari dulunya sama satu sanggar, jadi emang udah punya basic make up, makanya dari situ oke juga nih. Ternyata lama-lama booming MUA ini ya, dari situ sih. Dari 2014. Iya. Bener-bener baru door to door apa bener-bener kayak udah ini banget? Door to door, bener-bener dari awal. Cuman emang ya itu belajarnya tanpa privat. Jadi bener-bener otodidak ya. Belajar di YouTube gitu enggak? Ya, karena kita waktu nari itu kan memang ada basic juga. Maksudnya emang kita udah biasa kan didandanin gitu. Jadi udah tahu dari situ aja sih basicnya. Terus ya ngembangin sendiri. Bener-bener otodidak. Tapi dari awal, dari kecil tuh udah dandan anak-anak kayak gitu. Emang suka. Terus kalau kita kecil tuh suka diajakin kondangan sama mama kan. Itu seneng banget kalau ngeliat pengantin yang cantik-cantik itu, emang kayaknya udah ada dari situ, cuman nggak disadarin. Dulu kan emang nggak ada tuh MUA juga kan. Kita adanya belum kenal kan. Adanya tukang rias pengantin ya kan, yang ya salon-salon gitu kan. Betul. Nah, nggak taunya pas gedenya ternyata ini adalah itu tanda-tanda. Umur berapa Kak? Apa itu? Yang 2014. 2014 umur berapa ya? Aku lahiran 91 sih. Berapa tuh kira-kira? Berapa? 23 ya? 23 udah menikah tapi Say. Udah. Siap. Aku 19 tahun menikah. Wow. 19 tahun siap. Jadi awalnya itu emang udah suka dari kecil. Yeah, kebetulan ketemu juga temen yang suka di sanggar tari. Yuk akhirnya door to door aja. Yes. Awal-awalnya make upin udah langsung pengantin? Enggak dong. Gimana tuh? Make upin ini dulu anak-anak nari dulu tuh, anak-anak nari di sekolahan. Terus ya saudara-saudara dulu. Kita kan belajarnya sambil learning by doing. Bener. Jadi semakin banyak kita make upin ya di situ belajarnya. Ingat gak sih Kak awal banget make upin itu dapat duit berapa? 35.000. 50.000 ya. 35 apa 50 nih? 35.000 kalau awalnya. 35.000 ya? Ya ampun. Tapi happy banget saat Seneng itu. banget ya? Seneng banget. Ngerasanya udah banyak. Wow, itu tuh kayak ya ampun aku dibayar nih gitu. Karya aku padahal kan dulu belum bagus ya, namanya juga masih belajar. Tapi itu udah happy banget. Terus akhirnya dari 35.000 itu belajar terus. Make upin terus. Iya, make upin terus. Sampai akhirnya Restika nih, nama Restika gitu. Itu tahun berapa Kak?
Kenapa? Tahun berapa akhirnya orang-orang kenal Restika Makeup nih gitu? Mungkin di tahun 2016, 2017 ya, 2016 ke 2017 mungkin aku udah lumayan lah, udah ada klien tetap gitu yang tiap minggu misalkan tiap mau pestaan panggil aku gitu. 2 tahun itu berarti ya Kak? Iya kurang lebih, 2 tahun itu udah mulai ada klien sendiri gitu. Kan ngerintis tuh nggak gampang ya? Enggak gampang. Itu Gampang ya, say. luar biasa. Ada nggak sih Kak kendala-kendala waktu ngerintis tuh apa? Kayak misalkan customer kan, banyak, apalagi kalau gue sendiri ya, gue pengennya di pernikahan gue, ya gue perfect gitu kan. Kalau pengen ngomong, pasti banyak dong customer yang, kok gue kayak gini sih, kok gue kayak gini gitu. Lo ngadepinnya gimana tuh? Dulu enggak sih, awal-awal kan aku belum pegang wedding tuh, masih makeup pesta. Terus alhamdulillahnya klien-klien aku tuh mereka tuh dulu karena belum banyak mua ya, maksudnya belum banyak perbandingan, jadi mereka tuh kayak happy aja, mereka suka, intinya mereka suka lah sama makeupnya. Alhamdulillah nggak ada kendala yang gimana-gimana sih, justru semakin kesini kendalanya karena kan Makin nama besar ya. itu mempertahankan tuh lebih sulit bener. Jadi awal memulai itu tadi 2014. Ya. Jadi tapi enjoy aja sih, Enjoy lo suka. aja, Lo suka kan. Terus lo titik kesuksesan. Lo bisa dibilang tadi dari 2000 ya itu 18. Itu baru mulai dikenal sih. baru dikenal. Lo ya. sukses belum sih Kak? Sukses kan pencapaian orang kan beda-beda ya. Tapi Betul. aku sih sekarang udah bersyukur banget sih. Menurut aku ya udah sukses sih menurut aku. Cuman kan penilaiannya beda-beda nih. Menurut aku sih udahlah. Udahlah ya, tapi alhamdulillah masih ya. pengen berkembang, masih pengen Terus lebih, maju lagi. terus maju. Tadi lu bilang 35.000 awal. Sekarang boleh tahu nggak sih berapa tuh? Paling deh lu mahal dibayar sama orang gitu. Jasa lu. Jasanya aja nih apa? Ya berapa deh? Pokoknya sekali ngejob pernah sampai 12 Juta. Iya. Untuk make up aja. Iya, makeup sama attire-nya. Lumayan ya saya. Iya, Ya, alhamdulillah. 35 juta. Iya. 35.000. Iya. Jauh banget kan? Iya, Lo Masya Allah. nanggepin itu gimana Kak? Maksudnya lo dari lo 35.000 sampai segitu tuh. Ya bersyukur dan bertanggung jawab ya. Maksudnya semakin besar orang bayar kita kan berarti tanggung jawabnya semakin besar juga. Nah, itu yang harus dijaga. Apalagi Tapi, lo gimana? iya, tapi bersyukur banget pastinya. Apalagi kan lo tadi bilangnya otodidak kan. Iya, benar. Bener-bener nggak ada private gitu Iya, gimana? yes, enggak. Awal-awal aku enggak private sama sekali. Cuman sama temanku itu. Temanku itu yang ngajarin hairdo, hijab gitu-gitu. Ya kita belajar sama-sama, tapi dia yang ngajarin. Udah kesininya tetap enggak juga Kak? Enggak. Ya Aku tuh private pertama kali dan satu-satunya itu pun waktu itu aku mau pegang wedding. Itu sama Mbak Ria Wedding yang sekarang jadi teman aku. Iya, iya. Kita kira private sama Karya. Iya, Mbak Ria. Itu satu-satunya private yang aku ikutin. Maksudnya sejauh ini ya. Terus aku tuh nggak pernah ikut private yang maksudnya sama mua-mua Jakarta gitu. Aku nggak pernah. Tapi alhamdulillah customer tapi seneng gitu Iya, ya Kak sama alhamdulillah. make up Kakak. Iya, alhamdulillah. Nah terus kita tadi udah ngebahas tentang si make upnya Kakak nih. Kita langsung ngomong ke pandemi nih Kak. Yes. Make wedding di tengah pandemi gitu. Kan kita udah lama banget nih pandemi kan Kak. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Berdampak nggak Kak sama make up itu? Iya banget. Berdampak banget sih kalau buat yang pekerja wedding. Karena nggak ada job. Iya. Sebenarnya bukan nggak ada banget sih, enggak, cuman memang benar-benar berkurang banget karena kan ya memang dilarang-larang kan, orang takut gitu. Kalaupun ada paling turun paket, maksudnya cuman makeup akad aja gitu-gitu aja, dan itu pun 1-2. Selama pandemi ini maksudnya sebulan itu kira-kira ada berapa sih Kak? Tiap minggu pasti ada sih satu. Yang biasanya mungkin Sabtu 3 nih, Minggu 4 atau Minggu 3. Ini paling cuma satu. Atau bahkan waktu itu pernah nggak ada sama sekali. Karena itu diundur. Mereka nggak berani. Jadi ya udah gitu. Ya tapi kan gimana? Kan Jadi, kita lagi menerapkan protokol kesehatan banget kan, Iya. Sobat Kupas di rumah, ya kan? benar. Terus sekarang lanjut Kak. Iya, jadi ya udah kita ikutin aja. Udah mereka juga ya udah yang mau akad aja berjalan.
Cuman ya memang benar-benar sesederhana itu gitu. Jadi makeupnya juga ya sederhana, ya udah gitu. Nah, aja. kita ngomongin sederhana nih, Kak. Iya. Dulu kan kita beda banget kan? Iya. Dulu kita udah hedon-hedon banget sama Gimana Kak, bisa jelasin nggak perbedaan pernikahan dulu sama sekarang? Beda banget. Beda banget, pokoknya 100% berbeda menurut aku. Ya kalau dulu kan ya emang kita kan kalau pesta pengennya maksimal sih sebenarnya, semua orang lah pengennya wow, meriah, heboh. Sekarang ini kan karena dibatesin, ya udah yang penting sah gitu aja. Sekarang kayaknya tolak ukurnya udah beda nih gitu kalau pesta zaman sekarang ini. Iya. Ya udah emang beda banget, jadi udah nggak ada tuh heboh-heboh banget gitu. Bener, jadi kayak normal aja nggak sih Kak kalau kita wedding biasa-biasa Iya, aja gitu? normal aja. Maksudnya udah kalau mungkin ada kalau dulu ada yang beberapa takut penilaian orang, maunya kan yang wow, sekarang kayak ya udahlah gitu, sama aja semua. Bener, tapi kalau untuk makeup sendiri berubah nggak Kak? Kan dulu heboh-heboh hedon-hedon nih, sekarang biasa-biasa aja. Beda juga nggak sih make upnya? Enggak sih, kalau aku pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau aku sih enggak sih, kalau makeup sama-sama aja. Cuman kan kita kan by request juga nih, maunya makeup kayak mana nih? Yang soft bisa, yang bold emang itulah genrenya kan. Jadi ya enggak, kalau makeup kualitasnya atau jenisnya sama aja sih. Tapi terserah sih. Iya, as ininya request sih aja, terserah klien. Kalau misalkan aku nih, kan kakak tadi bilang ada makeupnya banyak tuh, maunya Pak. Cocoknya apa nih mukanya kayak gini Kak? Kayaknya yang flawless cocok Flawless buat aja iya, ya, flawless yang aja. manis-manis manja gitu. Nah Kak, kan tadi udah beda nih. Tadi yang udah rame-rame banget, terus sekarang udah sepi gitu. Karena itu kan juga protokol kesehatan Iya, kan, kita demi harus ngikutin. kebaikan kita juga gitu. Apa ya? Ada nggak sih Kak sampai yang gara-gara pandemi ini kayak kan ini pandemi gue minta murah banget sih gitu. Kalau nawar harganya sampai parah banget. Ada. Ya itu banyak itu. Gimana tuh Kak? Ya bener, Ceritain. Kak, harga pandemi dong, aku tuh sampai bingung. Harga itu bener, itu banyak Kak, harga pandemi dong. Aku tuh sampai bingung, itu harga pandemi tuh gimana? Justru kan resiko kita sebagai pekerja wedding ini kan lebih besar kan. Kita harus ketemu banyak orang, justru kita tuh harus lebih ini, harusnya lebih mahal sebenarnya gitu. Cuman ya kita ngerti juga keadaan klien kita kan. Ya banyak yang Kak, harga pandemi, aku bingung, aku harus apa ngasih harga pandemi yang gimana? Terus gimana Kakak nanggapinnya? Ya nggak ada, maksudnya aku ada sebagian kerja sama vendor yang memang benar-benar oke lah kita turunin nih harganya. Cuman yang nggak bisa yang nge-cut banget juga. Nggak bisa yang benar-benar harga pandemi itu, aku nggak ngerti gimana. Nego halus lah ya say. Ya, cuman misalkan Kak, ada nggak sih yang paketan? Ada, aku arahin, ada beberapa vendor kan. Nih Mbak, coba ke ini udah termasuk aku makeupnya gitu. Jadi biar dia nggak ribet juga, harganya juga jauh lebih murah karena kan pasti dipotong-potong gitu. Bener, cariin solusi lah ya. Iya, kita gimana? kita cariin solusi. Tadi Kakak kan bilang resikonya lebih tinggi. Iya. Ya nggak sih? Pernah nggak sih Kak? Ya maksudnya kru kakak nggak mungkin kan sendiri kan, Iya. pasti punya kru atau kakaknya sendiri. Gimana nih nge-make upin di tengah pandemi? Pernah ada yang amit-amit nih sampai kena atau gimana Kak? Alhamdulillahnya kita semua tim-tim aku enggak sih, belum pernah ada yang kena gara-gara wedding, gara-gara di kerjaan gitu, enggak ada sih. Belum ada. Tapi udah aman-aman aja. Aman-aman ya? aja sih, karena aku sendiri rajin antigen dan alhamdulillah. Justru aku kenanya bukan, aku udah pernah kena nih, udah pernah positif, tapi bukan dari wedding. Dari mana? Waktu itu acara temen aku di Jakarta. Aku Nggak bandel juga ya say. Iya. Bandel juga say. Untungnya waktu itu pas mau puasa, jadi udah kan emang benar-benar stop wedding juga, jadi alhamdulillah aman. Tapi sekarang udah aman lah Udah. ya. Karena kita juga Udah vaksin. Protokol kesehatan iya, vaksin juga Yes. udah iya, antigen juga udah Iya. iya. Nah, tadi kita ngomongin customer nih Kak. Tadi Iya. ada yang bilang sampai minta harga pandemi. Iya. Ya. Nah, ada nggak sih Kak promo di tengah pandemi lo nih? Promo ya, kalau sebenarnya kalau harga aku tuh nggak pernah bikin promo sendiri gitu, maksudnya aku turunin harga, aku gak. Cuman banyak vendor-vendor yang kerjasama, ya dari situ aja mungkin promonya gitu. Kan harga aku ke vendor juga nggak mungkin sama gitu kan, kayak harga aku biasa, jadi pasti lebih murah. Jadi memang kalau promo mendingan satu paket, intinya harus ngambil satu paket nih sama vendor, itu jauh lebih murah harganya. Tapi kalau promo pribadi misalkan
oke paket aku sekian aku turunin jadi sekian, enggak, aku enggak. Karena nggak karena masuk juga ya, Say? karena nggak masuk, terus aku juga nggak mau nurunin, maksudnya gimana, aku udah punya standar nih, aku nggak mau nurunin itu gitu loh, aku nggak mau nurunin itu, tapi kan kita udah kasih kelonggaran nih, maksudnya kita udah kerja sama vendor kan harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang sama, itu aja paling promo aku. Gitu. Tapi seenggaknya kan kita udah ngasih solusi Iya, juga nih. benar. Bukan berarti gua nggak mau. Iya, juga kan. enggak gitu. Pokoknya ada lah, pokoknya pasti kita kasih solusi. Bener. Nah Kak, itu kan udah beda-beda apa sih pernikahan di tengah pandemi itu kan Yes, ya. ha-ha. Kita kalau ngomongin sekarang ada yang namanya wedding virtual. Iya ada. Lu ngerasain juga nggak sih Kak wedding virtual gitu juga customer lo? Alhamdulillah enggak sih, kalau aku belum dapet yang virtual gitu, nggak dapet aku. Jadi udah langsung ini aja. Iya, rata-rata ya acara, cuman acara kecil. Paling sekarang Ijab. kan, iya ijab, paling nasi kotak ya sekarang yang musim Nah itu bedanya juga kan Kak. Dulu prasmanan. Iya, prasmanan, sekarang banyak yang nasi kotak ya, itu untuk meminimalisir ya kan. Nggak ada juga musik. Nggak ada, iya, pakai sound system aja, ya. Tapi menurut lo lebih hikmat nggak sih Kak? Maksudnya kan sekarang udah tamu juga dibatasi kan, ada yang 30%, ada yang Yes, 50% dibatasi gitu. Menurut lo lebih hikmat nggak sih? Iya, lebih hikmat dong. Kalau dia mau yang intimate itu kan lebih hikmat sebenarnya. Cuman kan ada beberapa orang yang mikir, ya adalah beberapa orang yang ya pengen pesta loh, pengen ngumpulin keluarga. Ya mungkin itu aja bedanya, mungkin rasanya bedanya itu aja. Tapi kalau pengen hikmatnya, intimate-nya ya udah oke lah. Nikah sekarang juga kan yang penting kan nikahnya kan. Bener, bukan pestanya Bukan kan? pestanya. Lo ada nggak sih pengalaman unik wedding di tengah pandemi ini? Pengalaman unik. Misalkan ada yang drive thru tuh, atau apa gitu. Kalau aku belum nemu sih, maksudnya yang klienku belum ada yang kayak gitu, yang drive thru gitu nggak ada sih. Paling ya akad doang, terus di dalam rumah ininya pelaminannya, paling itu aja yang unik. Nah iya tuh gue juga membahas pelaminan. Awal kan Poadi gede banget kan. Bener ya Say? Sekarang udah di ruang tamu aja. Iya, bener-bener di ruang tamu, terus tenda juga di dalam pagar aja, nggak ngelebihin pagar. Lo ngelihatnya gimana nih Kak fenomena ini? Kayak lebih sedih. Awal-awal gue sedih ya ngeliat Iya, kayak gini. Apalagi kan gue belum menikah. Iya. Nanti gue mikir, karena kita mindsetnya Iya. orang dulu hedon ini itu. Terus gue mikir pas pandemi ini, ya ampun kok kayak gini, kayak gitu. Lo nanggepinnya itu gimana Kak? Iya sebenarnya awal-awal aduh ya ampun ya bener sedih sih, maksudnya namanya pesta itu kan maunya rame-rame, maunya yang rame, yang meriah kan sebenarnya kan harapan orang-orang dan harapan aku sendiri. Cuman ya udahlah, sekarang yang dipikir positifnya aja, yang penting tuh pernikahannya gitu. Jangan gara-gara pandemi, gara-gara nggak bisa pesta terus nggak jadi nikah kan? Ya Kan udah. sayang juga Sayang, Say. ya udahlah gitu kan. Bawa enjoy aja sih, Bawa Kak. enjoy aja udah, yang penting pernikahannya. Yang penting pernikahan jalan, Protokol jalan, biasa. yang penting kan selamat semuanya kan dengan kita kayak gini gitu aja sih. Daripada rame-rame Nggak taunya Covid, kan ada juga beberapa yang kejadian kayak gitu. dibubarin juga Nah, gitu, itu resiko kan. juga. Nah, Aduh. temen-temen kakak nih sesama mua atau sesama wedding organizer ada nggak sih Kak yang kayak kena Covid amit-amit nih ya, maksudnya gara-gara pernikahan atau bener-bener dibubarin banget kayak gitu, ada nggak sih Kak pengalaman? Ada sih, ada lah beberapa. Ada yang kalau yang dibubarin ada. ada. Aku dengar ada Lebih sih. ya udahlah, lebih baik sekarang mah akad aja lah. Iya, ya, akad saya, aja insya lah. Allah. Udah, niat baik mah jangan ditunda. Omsetnya sendiri berarti turun ya Kak di tengah pandemi ini? Oh ya pasti turun. Kurunnya sampai drastis banget kah? Atau gimana? Oh awal-awal itu bener-bener bikin stres. Awal-awal itu kapan Kak? 2020 ya? 2020 ya, waktu April itu pas lagi rame-ramenya, maksudnya gitu, kita kan job nih udah kehitung nih, oh bulan ini berapa nih, terus tiba-tiba corona dan dilarang-larang dan bener-bener itu nggak ada gitu. Ya ada paling 1-2, cuman kan emang jauh banget gitu. Wow, shock semua sih kita semuanya, pekerja perweddingan ini shock semua. Kan kakak bilang tuh tadi udah disusun nih, Iya. ada jadwalnya bulan Iya. ini sekian, bulan ini sekian. Terus Yes. tiba-tiba apa ya? Ulang lagi nih. Ulang kan? lagi, Itu gimana Kak? Ya, jadi reschedule, ada yang reschedule, ada yang batal. Batal tuh maksudnya ya udahlah nikah aja, ada yang begitu, ada yang reschedule, ada yang benar-benar batal nggak jadi nikah tuh ada juga. Cuman ya udah, kita atur lagi.
Cuman kalau kayak gitu ya kita lebih fleksibel ngatur jadwal, maksudnya kan ini kan bukan kemauan kita sama-sama. Jadi maksudnya lebih fleksibel aja. Misalkan dia gantinya tanggal berapa, ya kalau pas aku kosong oke. Cuman kalau pas akunya full ternyata ya gimana caranya biar sampai bisa gitu aja sih. Tapi tadi itu bilang bener-bener batal Iya, gara-gara ada, pandemi. ada, Terus ada. make upnya bener Ya udah, gimana? Nggak jadi? nggak jadi. Wow. Wah, iya nggak jadi. Wow. Itu ada beberapa yang begitu. Sedih juga sih kalau kayak gitu. Sedih banget. Sedih tau kayak gitu. Iya. Kita juga maksudnya nyari duit susah ya, Iya. kita bisa bilang. Iya, ya. banget. Udah DP ini, DP itu, DP ini, DP itu. Sedih. Nggak jadi. Iya, itu beberapa kejadian dan bukan klien aku aja, klien teman-teman aku juga. Begitu. Apalagi kan namanya pernikahan. Satu kali seumur hidup pengennya yang terbaik. Nah, itu. Terus tiba-tiba gagal. Aduh, sedih juga ya. Sedih banget sih. Nah Kak, kalau misalkan tren pernikahan di tengah pandemi, kita ngomong tren, ada nggak sih Kak tren-tren yang Kakak rasain gitu? Trennya ya, apa ya? Nggak ada sih, ya cuman itu aja mungkin yang tadinya prasmanan jadi nasi kotak, yang tadinya sound system jadi kayak ada tuh kayak layar tancep. Apa tuh? Ada yang sekarang jadi live gitu loh. Oh, ininya pernikahannya live? Bukan, ininya musiknya. Oh gitu? Iya ada. Gue nggak tahu. Iya ada. Gimana? Ya maksudnya kita pasang layar aja tapi bener-bener kayak suaranya tuh bener-bener kayak ini, kayak live gitu loh. Tapi dia ini virtual. Dari YouTube gitu atau bener-bener ada yang nyanyi? Ada yang nyanyi, cuman maksudnya nggak ada orangnya. Kita pasang layar tancap gitu aja sih. Kayak gitu. Gue baru tahu. Baru tahu ya ada. Gua baru tahu. Yang gue tahu malah kayak cuman sound system disetelin lagu aja kayak gitu. Ya itu kebanyakan gitu. Tapi sekarang yang lagi hits itu sih. Jadi tetap meriah nih. Tapi yang nggak ada musiknya gitu. Dia bener-bener kayak cuman kayak layar tancap gitu. Terus yang di dalam layar itu di mana orangnya? Ya dia mungkin udah nge-record ya, udah nge-record duluan. Tapi bener-bener nyanyi, bener-bener kayak di wedding. Oh gitu ya? Iya. Gue baru tahu kalau itu beneran. Oh jadi dia bener-bener nyanyi. Tapi si pihak wedding ini kayak memang menyewa si Iya. band tersebut, Yes. tapi di record, dan recordannya dipakai di wedding dia. yes, jadi seolah-olah kayak live tapi nggak ada orangnya gitu kan. Itu inovasi juga sih. Yes, menurut gue. itu inovasi, bener. Terus selain itu Kak? Selain itu apa ya? Nggak sih, biasa-biasa aja kalau ya sekarang kan emang udah berubah ya, yang sekarang udah disediain nih hand sanitizer gitu, tempat cuci tangan, ya itu memang udah ngikutin protokol banget, semuanya udah kayak gitu sih. Paling itu aja yang beda sama pesta zaman dulu gitu. Kalau gue ini Kak keganggu sama foto. Foto Kita sekarang udah nggak bisa sama yes, pengantin. nah itu. Iya, pengantinnya di atas, kadang kita di bawah. Iya kan? Itu nggak asik banget sih. Gak asik menurut banget gue. emang. Itu. Gimana sih ya Say? Iya. Ya Itu udah. kalau yang gua rasain kan, karena kita sebagai teman, misalkan teman deket apa saudara, pengennya kalau foto deket-deket. Yes, bumerang deket-deket. Sekarang udah gak bisa ya. Nah itu. Kebanyakan gak bisa. Sedih kadang. Sedih, bener. Nah kayak kita ngomongin hal lain nih. Apa yang kakak lakuin untuk menutup itu tadi tuh? Omset kan berkurang, yang wedding juga sedikit gitu. Iya. Kakak gimana Kak survive-nya di tengah pandemi? Survive-nya ya. Kalau aku sih alhamdulillah, aku sih gimana ya? Kalau aku kan memang bukannya yang benar-benar nggak ada sama sekali nih, memang masih ada, cuman menurun. Dan alhamdulillahnya, aku bersyukur banget sih aku tuh punya tabungan. Jadi survive-nya dari situ sih. Karena gini, dan alhamdulillahnya aku nggak punya cicilan. Iya. Jadi aku nggak yang pusing banget, enggak sih. Jadi aku ya udah let it flow aja. Dari situ sih. Paling iseng-iseng apa ya? Jualan apa tuh? ada aku waktu itu Enggak. aku jualan makanan. Aku kan emang dari dulu sebelum jadi mua aku pernah jualan pancake durian buat sendiri. Iya, aku tuh emang suka begitu, buat-buatan makanan. buat-buatan makanan terus dijualan, tapi ya iseng-iseng aja. Maksudnya nggak yang dijadiin mata pencarian, karena aku sendiri alhamdulillah ya cukuplah dengan penghasilan seadanya, alhamdulillahnya cukup gitu. Karena aku juga pernah baca berita di kupastuntas.co ya, Iya. ada seorang wedding organizer kalau nggak salah beralih jadi tukang bakso tusuk di iya. gedung air apa kalau nggak salah. Oh. Iya, kamu pernah baca pokoknya, Iya, nanti dicari lagi. Iya, Kan iya. kayak gitu sampai Iya sedih ya. Tapi memang ya semua punya cara bertahan masing-masing ya, emang harus begitu sih, gimana ya? Emang harus begitu. Emang wayangnya kayak gitu. Iya semuanya sih. Mau lo kerja apa, cari kerjaan yang Iya. lebih buat ngidupin lo lagi. Benar, Iya benar. nggak Jadi sih? semuanya rata sih sama. Tinggal gimana caranya aja udah.
survive aja lah survive kita pokoknya aja, di tengah pandemi. nggak usah malu, bener. Nah, kita ngomongin biaya pernikahan nih, Kak. Nah, kalau misalkan nih, gua mau nikah, Asik. di tengah pandemi, menurut lo kira-kira kalau standar-standarnya aja deh, gua perlu menyiapkan budget berapa nih? Kalau kita dibandingin sama yang dulu, gitu. Kalau dulu gimana, sekarang gimana, Kak? Ya pastinya kalau dulu kan tergantung ya pestanya mau yang Bener. gimana. Tapi kalau sekarang ini benar-benar hemat. Kalau kalian mau nikah hemat, nggak banyak biaya, emang nikahlah sekarang ini. Bener. Karena kita nggak perlu nyiapin, maksudnya nggak perlu persiapannya nggak kayak dulu kan, yang harus ngundang berapa ribu orang. Di makanan itu kan gede banget biayanya. Terus juga mungkin dekorasinya juga nggak kayak dulu yang harus gede-gede banget. Kan pastinya lebih murah, jauh lebih murah sekarang. Kalau disebut angka, Kak, misalkan standar-standarnya aja deh, gitu, pukul rata gitu. Pukul rata berapa ya? Berapa, Bingung. Bingung ya? Apanya nih? Maksudnya Semua maksudnya all package. all in gitu All loh, in. all in gue pernikahan. Kalau dulu misal, kalau untuk standar-standar aja, kan namanya kan selera orang beda-beda, Iya. misalkan. Kalau dulu 100 juta nih, misal, itu udah standar di rumah sekian, acaranya standar. Kalau sekarang bisa nih dipangkas jadi 20 juta aja misal gitu. Lo nggak bisa nyebutin gitu, Kak? Mungkin tergantung acaranya sih ya relatifmu, tapi mungkin 50 juta jalan lah. Gas lah ya. Gas lah, 50 juta udah oke lah gitu. Oke lah, Dengan negara undangan, cepet dong. iya. 50 juta oke lah itu udah dapet semuanya. Cuman dengan undangan yang terbatas ya, gitu. Gas lah ya. Gas lah. Jangan nunda-nunda apa tadi? Jangan Niat nunda-nunda, baik. niat baik jangan ditunda. Tetap sobat kemas di rumah, jangan nunda-nunda. Yes. Niat baik. Benar-benar. 50 lah bisa Iya, lah, insya 50 Allah. bisa. Nah, Kak, kakak kan tadi bilang nggak seberapa berdampak sih, cuman Pasti, bener-bener pasti. nggak ini banget gitu ya. Ada juga yang bener-bener banting setir Yes, banget nih, banyak kayak gitu banyak. kan. Kakak nanggepin itu gimana sebagai teman-teman mua ya, kita bisa teman-teman Iya, wedding organizer, kakak nanggepinnya gimana, Kak? Yang pastinya ya emang udah wayahnya sih ya, semuanya juga begitu, nggak orang-orang wedding aja, emang semuanya kan terdampak, jadi emang harus begitu ya, semangat aja, pokoknya semangat aja gitu. Kita semua punya cara masing-masing nih untuk bertahan ya, pokoknya semangat aja, nggak usah malu, nggak usah apa, udah kita kan mau bertahan nih gitu, jadi udah semangat. Semangat aja lah Semangat ya. ya, semangat, harus semangat. Bawa enjoy. Boleh enjoy aja, nanti soalnya kan yang ngerasain bukan kita sendiri gitu loh, maksudnya kalau kita mau bersusah-susah hati, mau meratapi kan yang susah bukan kita doang gitu loh. Banyak yang jauh lebih susah, yang mungkin lebih terdampak, yang benar-benar mungkin nggak bisa makan lagi, itu kan banyak gitu. Jadi ya udah, gimana caranya bisa bertahan ya lakuin lah gitu. Nah, kita ngomongin tips dari lu nih, Kak. Ya. Tips dari lu, tips and trick dari lu. Kalau seseorang atau sobat kupas di rumah, pemirsa di rumah ini mau wedding di tengah pandemi, apa sih, Kak, tips-tipsnya dari lu? Ada nggak misal? Tips apa nih maksudnya? Ya misalkan ya udah lo apa sih, jalanin aja wedding, Ya. cuman gimana gitu. Pokoknya kalau udah punya niat baik, lakuinlah, jangan ditunda-tunda gitu. Kalau masalah pesta kan ya situasional, kita kan harus lihat situasi juga. Yang penting kan aman, protokolnya harus jalan. Yang penting aman, kita semua aman. Yang penting acara berjalan hikmat gitu. Jadi nggak usah mikirin gengsi, nggak usah mikirin gengsi lagi sekarang ini kan. Yang penting udah kalau ada niat baik, lakuin aja. Mau itu acara akad aja atau bahkan kan sekarang udah bisa pesta lagi nih. Mau itu udah bisa pesta ya udah lakuin aja. Oh, gitu. sekarang udah bisa pesta ya, Kak? Udah, cuman mungkin ya terbatas. Terbatas, Tapi udah diperbolehkan kan, udah dapat izin. Ya intinya gas aja lah. Gas aja. Tapi dengan protokol kesehatan. Ya harus wajib. Kakak ada ini nggak sih, kedepannya mau apa lagi gitu? Karena kakak tadi bilang kan sekarang udah sukses nih, cuman kedepannya Ya, pengen berkembang lagi. Kedepannya mau buat apa lagi nih, Kak? Ya pokoknya mau ngelengkapin sih mungkin ya. Maksudnya sekarang kan mungkin belum lengkap banget nih. Pokoknya aku maunya lengkap semua. Restika ini cuman mua aja ya, Kak? Iya, Masih mua sama aja? attire. Attire aja. Kedepannya mungkin mau apa sih, dekor Enggak, aku gitu? enggak. Untuk sekarang belum sih. Belum kepikiran dan belum berminat. Aku fokusnya pengen di mua sama attire-nya aja, perlengkapannya aja. Nah, itu pengen aku lengkapin. Jadi maksudnya orang datang ke aku tuh ada, pasti ada gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi nih gitu. Orang datang ke aku butuhnya apa nih, ada. Nah, itu aja sih paling. Sama terus ningkatin. Kakak kan nggak mungkin kerja sendiri tuh, pasti Yes. punya tim. Kakak punya tim berapa, Kak? Oh, banyak sih. Alhamdulillah banyak tim-tim aku. Aku nggak punya, maksudnya tim yang
khusus, maksudnya tim yang saklek, aku cabutan gitu loh timnya Mbak. Cuman banyak udah punya tim yang memang udah dari dulu sama aku. Adalah beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang kan ada yang emang aku pakai terus gitu. Tapi insya Allah pandemi aman lah ya, maksudnya Aman, mereka. alhamdulillah. Karena kita juga kan pakai protokol kesehatan juga, kita selalu pakai masker. Terus aku juga rajin antigen gitu. Terus tim-tim aku juga udah pada vaksin, kita semua udah vaksin. Jadi insya Allah sih kita jaga aja gitu, kebersihannya lebih kita jaga aja gitu. Nah itu Sobat Kupas, yang penting kata Kak Restika, kalau ada niat baik gas aja. Yes, gas. Tetap protokol kesehatan, tapi Yes. itu yang utama. Nggak apa-apa, nggak sehedon-hedon dulu. Iya. Sekarang emang udah berubah. Iya, benar. Mungkin tapi misal nih Kak, pandemi amin kelar nih misalkan. Ya, Misalkan amin. tahun ini kelar, akhir tahun ini kelar. Bakal nanti menurut Kakak ke depannya bakal ini jadi normalisasi pernikahan seperti ini atau balik lagi ke hedon sih Kak? Menurut Kakak? Balik lagi sih kayaknya. Karena orang Lampung ini suka pesta. Iya, kayaknya sih balik lagi kalau emang udah normal ya. Kayaknya sih insya Allah balik lagi. Kalau menurut aku ya. Jadi gua nunggu normal aja gimana? Nah itu Sobat Kupas, tadi kita udah bincang bareng Kak Restika banyak banget, dari awal dia jadi muah, dari dibayar 35.000 sampai sekarang 12 juta, ya ampun. Tadi intinya dari Kak Restika, gas aja lah. Gas aja. Terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk Sobat Kupas di rumah mungkin bisa disampaikan apa? Pesan ya pokoknya kalau kalian udah punya niat baik nih, itu jangan ditunda-tunda. Gas aja, bismillah aja. Pokoknya niat baik itu harus dilaksanain, nggak usah mikirin pestanya nggak bisa gede, pestanya nggak usah mikirin itu. Yang penting kalian sah dulu, acaranya hikmat, terus lebih intimate juga kan. Betul. Keluarga. Jadi gas aja. Kalau udah punya niat baik, gas aja. Jangan tunda-tunda. Jangan lupa jodohnya udah ada. Oh iya. Lu gas-gas ada jodoh gimana say? Ya aku doain ya jodohnya didekatkan Ya semua. Allah, amin. Thank you ya Kak, Ya, udah sama-sama. main-main ke Kupas Podcast. Yes. Thank you, semoga usahanya makin lancar. Amin. Semoga juga pandemi cepat kelar, Yes, biar ya, kita amin. bisa ya bebas-bebas lagi. Berhedon-hedon lagi. lagi. Bener kata Kakak, orang Lampung mah sukanya pesta. Iya, ya, pesta. Bener. Jadi itu Sobat Kupas, thank you udah ngedengerin Kupas Podcast kali ini. Jangan lupa saksikan Kupas Podcast selanjutnya, karena kita bakal kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, sampai grogi gue ngomong sama Kak Restika, ya ampun. Jadi gue Riana Mita, and then see you Sobat Kupas.